Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, Bapak dan Ibu jamaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak bosan-bosannya ya untuk kita selalu saling mengingatkan untuk terus berusaha menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara yang dijanjikan ya oleh iblis laknatullah alaih, ketika Allah tetapkan bahwasanya dia akan mendapatkan siksa yang begitu besar, dia akan disesatkan oleh Allah, dia akan dihukum oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia pun mengatakan, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim wa la'atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis laknatullah alaih, karena engkau telah menghukumku wahai Rabb, maka aku berjanji benar-benar akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan niscaya engkau akan dapati kebanyakan dari manusia tidak bersyukur kepadamu. Sehingga ya di sini salah satu langkah-langkah iblis bagi kita semua yaitu membuat kita lupa dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat kita ya lupa dari mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Ya, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ingatlah bahwasanya setiap nikmat yang kita rasakan itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib untuk kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, Bapak dan Ibu jamaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, ya sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, Ana ingin mengingatkan bahwasanya sekarang kita telah berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah, di mana bulan Dzulqa'dah ini termasuk di antara bulan-bulan haram ya. Di antara 4 bulan haram, maka ketiga bulan haram ini datang secara berturut-turut, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian yang satunya bulan Rajab, yang itu ada sebelum bulan Sya'ban. Maka dari itu di bulan-bulan haram ini, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ya, artinya apa? Pengharaman bagi setiap hal-hal yang diharamkan di dalam agama Islam, maka pengharaman di bulan-bulan haram ini lebih besar lagi. Artinya satu dosa yang sama dilaksanakan di bulan ini dan dilaksanakan di luar bulan ini, meskipun jenis dosanya sama, tetapi dosanya bisa jauh lebih besar di bulan ini. Oleh karena itu hendaknya kita menjauhi setiap dosa, setiap maksiat ya, setiap penyelisihan terhadap agama, karena akan terhitung dosa yang lebih besar kalau kita kerjakan di bulan-bulan ini. Dan tentu saja berbanding lurus
amalan solehnya pun kalau kita kerjakan ya, atau kita berhasil meninggalkan kemaksiatan, maka kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar ya daripada ya jika kita melakukannya di luar bulan-bulan ini. Ya, maka dari itu bersemangat untuk meninggalkan maksiat dan bersemangat untuk beramal soleh. Terlebih lagi ya, setelah bulan Dzulqa'dah selesai, kita akan masuk ke dalam bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini berbagai macam kesempatan emas untuk kita beramal soleh sangat terbuka lebar. Ya, dari kita bisa berangkat haji bagi mereka yang mampu. Demikian pula bagi kaum muslimin yang tidak berangkat haji, maka mereka akan melaksanakan sholat Id yang mana dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban. Yaitu semua adalah amalan-amalan soleh yang sudah seharusnya kita bersemangat untuk menghadapinya. 10 hari pertama merupakan 10 hari terbaik di dalam satu tahun. Demikian pula hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ya, disyariatkan untuk kita berpuasa, saum Arafah dan lain sebagainya. Maka dari itu persiapkan untuk menyambut ya bulan Dzulhijjah ini dengan berbagai macam ilmu agama, agar kita tidak kelewatan dari berbagai macam keutamaan-keutamaan yang terkandung di bulan Dzulhijjah. Taib. Bapak dan Ibu jamaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana tadi kita sebutkan, kita penting memiliki semangat, memiliki kekuatan, memiliki kontrol diri yang kuat ya, untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram, menguatkan diri kita untuk ya berusaha meninggalkan perkara-perkara yang haram. Dan ini perlu kepada ilmu, perlu kepada pelatihan. Kita perlu kepada tuntunan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tuntunan tersebut ya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, demikian pula Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali memperingatkan kepada kita tentang bahayanya neraka jahanam. Pengetahuan kita terhadap neraka jelas ini akan menambah rasa takut kita. Ini akan menambah ya kekhusyuan kita di dalam ibadah, kekhawatiran kita dari tidak diterimanya ibadah-ibadah dan amalan-amalan soleh, dan khawatirnya kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ya, insyaallah kalau kita tahu bagaimana mengerikannya neraka, maka niscaya kita tidak akan berani untuk mendekati apapun yang akan menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka, baik itu meninggalkan yang wajib ya, atau melaksanakan yang haram. Demikian pula apapun yang bisa menghindarkan dirinya, seperti meninggalkan perkara yang makruh ya. Sekalipun melaksanakan yang makruh tidak berdosa, tapi kalau dia meninggalkan yang makruh, dia mendapatkan pahala. Dan melaksanakan yang sunnah ya, sekalipun sunnah tidaklah wajib, tetapi tetap ya amalan sunnah akan mendatangkan pahala, dan beberapa di antaranya memiliki pahala yang sangat-sangat besar sekali. Tapi oleh karena itu ya, dan di antara yang bisa membuat kita bersemangat untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut adalah pengetahuan kita terhadap an-nar, terhadap neraka Allah tabaraka wa taala. Tapi maka dari itu ya, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang permasalahan neraka ini, yang mana kita ambil dari kitab Wasfun Nar ya, sifat dari neraka, yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahid Ibn Abdul Salam Bali hafizahullah taala. Dan di antaranya yang disebutkan di sini, kita masuk ke bab yang kedua, al-faslu tsani at-tarhib minan nar. Pembahasan tentang tarhib. Ya, apa itu tarhib? Tarhib itu menakut-nakuti. Ya. Seakan-akan apa yang akan dibahas di sini adalah betapa besarnya kepentingan kita untuk memiliki perasaan takut terhadap neraka. Ya. Dan dalil datang begitu jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memperingatkan dan memperlihatkan kepada kita betapa menakutkannya neraka, betapa berbahayanya neraka jahanam ya. Maka dari itu kita akan singgung beberapa hadis-hadis dan ayat-ayat ya, yang berkaitan tentang betapa dahsyatnya dan menakutkannya neraka jahanam ya, dan insyaallah akan kita bahas juga beberapa tafsiran dari ayat-ayat yang kita bacakan. Baik. Di antara ayat yang dibacakan atau yang dibawakan di dalam bab ini ya, qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-66. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar,
Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Taib. Kata Allah tabaraka wa taala, di hari di mana wajah-wajah mereka akan berbolak-balik di atas neraka atau di dalam neraka. Yaqulun, dan mereka mengatakan ya laitana, seandainya saja kami dahulu ata'na Allah, taat kepada Allah, wa ata'na ar-rasul, dan kami taat kepada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, sehingga di sini bisa kita ambil kesimpulan. Salah satu perkara yang membuat manusia wajahnya berbolak-balik di dalam neraka, ya, yaitu apa? Ketidaktaatan mereka kepada Allah dan ketidaktaatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat taat kepada Allah, kalimat taat kepada Rasulullah, tentu saja ini kalimat yang ringkas, yang singkat, yang padat, yang jelas, ya. Semua dari kita sering mendengarkan dalil-dalil ayat ataupun hadis, ya, atau nasihat dari guru-guru kita, bahkan dari kedua orang tua kita. Wajibnya kita untuk taat kepada Allah, wajibnya kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada hakikatnya sesimpel itu hidup kita. Apapun yang kita lakukan, ya, maka jangan sampai keluar dari apa yang diperintahkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai, hidup kita nyaman, ya. Hidup kita tidak perlu lagi kita mencari-cari tambahan-tambahan, tidak perlu lagi kita kebingungan dengan ajaran-ajaran yang tidak pasti, dengan ajaran-ajaran yang tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukupkan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka itulah jalan keselamatan. Taib. Ya, kadang-kadang manusia justru terjerumus untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang di luar dari ajaran Allah dan Rasulnya, dan mereka fokus pada ajaran-ajaran tersebut, sedangkan ketaatan yang wajib kepada Allah, ketaatan yang wajib kepada Rasulullah mereka tinggalkan. Sedangkan apa yang tadi kita sebutkan, sebab manusia berbolak-balik wajahnya di dalam neraka adalah ketidaktaatan mereka kepada Allah dan ketidaktaatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang tadi kita sebutkan sekali lagi dibawakan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-66. Kita baca tafsir dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang ayat tersebut. Tsumma qala yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman di hari di mana wajah-wajah mereka berbolak-balik di dalam neraka, seraya mereka mengatakan seandainya saja kami dahulu menaati Allah dan menaati ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyesal. Ya, di antara penyesalan para penduduk neraka yaitu apa? Tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya penyesalan itu datang di akhir. Sedangkan yang datang di awal itu adalah apa? Ya, kewaspadaan, ilmu, pengetahuan, taib, sehingga mereka akan menjaga dirinya atas ilmu tersebut. Ya, akan taat kepada Allah. Ketika dia keluar dari ketaatan kepada Allah, kemudian dia ingat, ya, maka dia akan kembali lagi. Itu adalah kewaspadaan. Tetapi yang namanya penyesalan hanya akan terjadi di akhir ketika segala sesuatunya sudah tidak lagi bisa diperbaiki. Sebagaimana yang diucapkan oleh para penduduk neraka di sini. Wajah mereka sudah masuk ke dalam neraka. Ya, tubuh mereka telah diazab di dalam neraka. Kemudian mereka baru mengatakan ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Seandainya saja dahulu kami taat kepada Allah dan taat kepada ar-Rasul. Ay yushabuna fin nari ala wujuhihim. Kata Ibnu Katsir, makna dari wajah mereka berbolak-balik di atas neraka, di dalam neraka, maknanya adalah wajah mereka ditarik. Ya, wajahnya mereka ditarik kemudian dilemparkan masuk ke dalam neraka. Watulwa wujuhuhum ala jahannam. Kemudian selanjutnya wajah-wajah mereka, ya, menjadi mencair, meleleh. Taib. Wajah-wajah mereka meleleh sehingga gambarannya berbolak-balik, berputar-putar, ya. Tidak tentu arahnya seperti apa ketika mereka masuk ke dalam neraka. Yaquluna wa hum kadzalik. Ya, dalam kondisi wajah mereka hancur, ya, meleleh, taib tulwa itu lebih tepatnya dia menjadi melembek gitu ya. Jadi lembek akhirnya karena saking panasnya. Bayangkan, ya, bayangkan bagaimana dahsyatnya azab neraka. Karena saking panasnya akhirnya wajah mereka seperti itu. Taib, semoga Allah melindungi kita, ya.
Dalam keadaan seperti itu mereka mengatakan yatamannawna an law kanu fid darid dunya mimman ata'a Allah wa ata'a Rasul. Mereka menginginkan sekali ya untuk kembali kepada kehidupan dunia, dikembalikan lagi oleh Allah tabaraka wa taala, dan mereka termasuk di antara orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Oleh karena itu para jamaah sekalian, jangan sampai ya kita mengucapkan ini nih, naudzubillah. Ya. Maka katakanlah sedari sekarang ya, kita katakan sami'na wa ata'na, ya aku dengar, aku taat. Apapun kata Allah Subhanahu wa taala, apapun kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, mari kita kerjakan. Mari kita laksanakan, mari kita amalkan. Apa yang dilarang jangan pernah kita mau mendekatinya. Ya. Itulah satu-satunya jalan keselamatan, dan itulah yang akan menyelamatkan kita nanti dari berbagai macam ya dahsyatnya azab-azab yang ada di dalam neraka jahanam. Hal tersebut kata Ibnu Katsir rahimahullah, kama akhbarallahu anhum fi hali al-arasat biqaulihi wa yauma ya'udzu zalimun ya'udzu zalim ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasul sabila. Ya. Ucapan ini semakna dengan ucapan sebagian dari mereka ketika mereka sedang berada di hari kiamat, ya, sebelum masuk ke dalam neraka, ketika sedang berada di padang mahsyar. Di padang mahsyar pun sama, mereka sudah mulai merasakan kedahsyatan neraka. Ya, pada pembahasan-pembahasan sebelumnya sudah kita bahas neraka dihadirkan dan lain sebagainya. Neraka ini benar-benar mengerikan. Sampai-sampai mereka ketika melihat neraka di padang mahsyar, orang-orang yang zalim, mereka menggigit tangan-tangan mereka. Ya, kemudian mereka mengatakan ya laitani takhadtu ma'ar rasuli syahida sabila. Seandainya saja dahulu ya aku mengambil jalan untuk mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menyesal mereka. Kenapa tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hati-hati. Kita yang merasa memiliki jalan sendiri, kita yang merasa punya gaya hidup yang cocok, yang tepat untuk kehidupan kita sendiri sekarang ini, ya. Saya rasa bahwasanya hidup tuh harusnya seperti ini nih. Tuh lihat orang-orang juga yang hidupnya, gaya hidupnya seperti itu, mereka yang sukses, ya. Mereka bahagia, mereka mendapatkan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan dunia, ya. Karena orang-orang zaman sekarang seperti itu. Yang dijadikan tauladan bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dijadikan tauladan adalah orang-orang kaya, ya, orang-orang besar, orang-orang banyak uang, sekalipun mereka orang kafir. Sekalipun mereka orang-orang fasik, tidak ada menariknya sedikit pun dari kehidupan seorang kafir, para jamaah sekalian. Mereka adalah orang yang kelak wajahnya akan seperti itu nanti di neraka. Ya. Mereka yang kelak oleh Allah tabaraka wa taala akan dihinakan, direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti jalan hidupnya mereka. Ya. Kita muslim, maka yang kita ikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita jadikan tauladan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan manusia-manusia yang banyak sekali dosanya, ya, bukan orang-orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, bukan orang-orang yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kesibukan dunianya. Ikutilah apa kata Rasul, ya. Maka orang-orang yang kafir, mereka akan menggigit tangan-tangan mereka. Mereka menyesali tidak pernah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat apa penyesalan mereka? Lihat lagi apa penyesalan mereka selanjutnya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya saja, begitu celakanya aku, kata dia, seandainya saja si fulan ini tidak aku jadikan teman dekat. Ya. Artinya apa? Salah satu penyesalan para penduduk neraka, salah memilih teman. Ya, mereka salah memilih teman, salah menjadikan orang sebagai panutan, sebagai tauladan. Hati-hati. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita akan mengambil contoh, ya, itulah yang akan kita petik nanti di yaumul qiyamah. Kalau kita mengambil contoh kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada orang-orang yang soleh, ya, maka mereka inilah yang besar kemungkinannya justru mereka yang akan, ya, nanti diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat untuk kita. Dan setidaknya sekarang di dunia mereka akan memberikan contoh-contoh yang baik kepada kita. Jelas apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran beliau, ya, sampai detik ini terabadikan, ya, karena diantaranya adalah,
dengan wasilah orang-orang yang soleh, para ahli ilmu, para ahli hadis yang membawa hadis kepada kita sampai di hari ini. Taib. Al-Quranul Karim, janji Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-Quran akan terus terjaga. Al-Quran akan terus Allah Tabaraka wa Ta'ala jaga di atas kebenaran sampai hari kiamat nanti. Maka dari itu ikutilah apa kata Allah, apa kata Ar-Rasul dengan sebaik-baiknya. Taib. Jangan sampai salah memilih teman. Kata dia, kata orang ini, ya, seandainya saja si fulan ini tidak aku jadikan kekasih, tidak aku jadikan teman dekat. Laqad adallani 'anil dzikr ba'da idz ja'ani. Sungguh orang ini telah membuatku sesat dari berzikir kepada Allah setelah segala macam peringatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala datang kepada diriku. Wa kana syaitanu lil insani khadhula. Dan yang namanya syaitan terhadap manusia benar-benar ya memberikan berbagai macam tipu dayanya. Taib. Hati-hati, hendaknya manusia ya berhati-hati di dalam memilih teman, di dalam memilih orang yang didekatkan dengan dirinya, ya panutan dan lain sebagainya. Maka hal tersebut bisa menjadi penyesalan yang sangat-sangat berbahaya di yaumul qiyamah nanti. Taib. Ya, maka di yang pertama ini disebutkan ya di ayat yang pertama yang kita bahas, surat Al-Ahzab ayat yang ke-66, dijelaskan tentang bagaimana manusia mereka bisa terjerumus masuk ke dalam neraka dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Di antara sebabnya apa? Ketidakmauan mereka untuk taat kepada Allah dan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian wa qala subhanahu, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-48. Ya, yang selanjutnya adalah surat Al-Qamar ayat yang ke-48. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massas saqar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di hari di mana mereka semua ditarik masuk ke dalam neraka, dan yang ditarik adalah wajah-wajah mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, dzuqu, rasakanlah oleh kalian massas saqar, bagaimana ya tersentuh dengan panasnya, mengerikannya api neraka. Taib. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau, ya. Kenapa dikatakan yang ditarik adalah wajah-wajah? Sama seperti ayat yang pertama tadi, yauma tuqallabu wujuhuhum, di hari di mana wajah mereka berbolak-balik. Kata Ibnu Katsir, kondisinya adalah kondisi wajahnya ditarik-tarik, ya. Taib. Bayangkan di dunia saja, Bapak-bapak sekalian, ketika kita berada di dunia dan kita melihat ya sebagian manusia ketika mereka menjadi tahanan, ya, apakah yang ditarik wajah mereka? Tidak. Yang ditarik sebagian tubuhnya, tangannya, ya, atau apapun itu. Taib. Itu yang ditarik, itu yang diringkus. Ya, itu di dunia. Tetapi di akhirat nanti di dalam neraka yang ditarik adalah wajah. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penghinaan yang serendah-rendahnya bagi para penduduk neraka. Ya. Dan sekali lagi, para penduduk neraka ini bisa jadi mereka yang ketika di dunia adalah orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang punya jabatan, orang-orang tinggi kedudukannya di dunia. Ya. Tetapi ketika mereka tidak membawa tauhid, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, atau seperti tadi contohnya mereka salah memilih teman, ya, maka itu semua tidak akan pernah bisa menolong mereka sama sekali dari mengerikannya, dahsyatnya, panasnya api neraka, dan mereka akan dihinakan dengan serendah-rendahnya. Taib. Sehingga kata Ibnu Katsir, kata Syekh Sa'di rahimahullah, allati hiya asyraf ma bihim minal a'dha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wajah yang ditarik, padahal wajah merupakan anggota tubuh yang paling mulia. Ya. Manusia dikenali dengan apa? Di antaranya dengan wajahnya. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala bedakan wajah masing-masing manusia satu dengan yang lainnya. Taib. Semuanya ada perbedaan. Bahkan anak kembar sekalipun pasti ada perbedaannya. Ya. Tidak semuanya sama, tidak betul-betul sama seluruhnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan anggota tubuh yang paling mulia, anggota tubuh yang paling dijaga oleh manusia, justru itu yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bentuk bagaimana ya perendahan yang sangat-sangat rendah bagi para penduduk neraka. Wa alamuha ashad min alam ghairiha. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, demikian pula rasa sakit yang ditimbulkan dari luka yang ada di wajah
ya, itu lebih besar daripada rasa sakit yang dirasakan di selain wajah. Taib, wallahu alam apakah secara ilmu kedokteran ada pembuktiannya ya, tentang perkara ini, tetapi memang zahirnya demikian ya, zahirnya demikian. Biasanya tubuh kita terkena pukulan atau terkena beberapa hantaman tidak akan langsung terluka. Kalau wajah ini rentan langsung terluka. Ya, kalau wajah ini rentan langsung terluka. Taib. Kemudian selain daripada sakit yang dirasakan oleh indera perasa sakit yang ada di tubuh kita, di wajah kita khususnya, taib, ada rasa sakit merasa terhina ketika wajah kita terluka, iya kan? Ketika ada luka di wajah, umumnya manusia berusaha menutupi, merasa malu, ya, karena ada sesuatu di wajahnya. Taib. Nah, di dalam neraka justru itu yang Allah Subhanahu wa taala perlakukan kepada mereka sebagai bentuk penghinaan. Allah mempermalukan ya mereka para penduduk neraka sehingga rasa sakitnya jauh lebih berat lagi, jauh lebih besar lagi ya. Wallahu alam bagaimana gambarannya ya, wajah ditarik-tarik ke sana kemari, taib, kemudian dibakar sampai meleleh, sampai mencair dan seterusnya ya. Itu sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat mengerikan. Tidak mungkin ya kita semua mampu untuk menanggungnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memastikan setiap penduduk neraka tidak akan pernah mati. Ya. Taib. Allah Subhanahu wa taala memastikan setiap mereka yang masuk ke dalam neraka sekalipun kulitnya habis, hancur, terbakar, taib, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab, kata Allah. Setiap kali kulit-kulit mereka hancur, hangus, terbakar, baddalnahum juludan ghairah, aku ganti dengan kulit yang lain, kata Allah. Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan bagaimana dahsyatnya azab. Taib, ya. Bagaimana mereka akan merasakan rasa sakit ini terus-menerus. Rasa sakit yang tidak mungkin mereka mampu pikul, tetapi mereka akan tetap merasakannya dan tidak akan pernah mati, terus-menerus di atas kondisi tersebut. Ya, naudzubillah. Taib. Fayuhanuna bidzalika wa yukhzun, ya, sehingga mereka pun dihinakan dengan perkara tersebut dan mereka benar-benar ya dihinakan oleh Allah, direndahkan oleh Allah tabaraka wa taala dengan ditariknya wajah-wajah mereka. Wa yuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, dzuqu, rasakan oleh kalian massa saqar, bagaimana ya tersentuh dengan panasnya api neraka. Ai dzuqu alamun nar wa asafuha wa ghaidhaha wa lahabuha. Ya, maknanya adalah rasakan oleh kalian bagaimana menyakitkannya api neraka, bagaimana bentakan api neraka, bagaimana ya menyalanya api neraka yang akan terasa oleh wajah-wajah manusia. Taib. Ya, Allah tabaraka wa taala menggambarkan neraka ini dengan berbagai macam gambaran-gambaran yang mengerikan. Ya, selain bukan hanya api, neraka ini pun berbicara, neraka membentak, taib, kemudian menghabisi mereka yang masuk ke dalamnya, sehingga manusia benar-benar akan merasakan siksaan yang sangat dahsyat ketika mereka masuk ke dalam neraka Jahannam. Waliyadzubillah. Taib. Adapun kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ya tentang ayat yang tadi kita sebutkan, yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim, di hari di mana mereka ditarik ke dalam neraka ya, yang mana yang ditarik adalah wajah-wajah mereka, dzuqu massa saqar, rasakan oleh kalian bagaimana sentuhan api neraka. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ai kama kanu fi si'r wa syak wa taraddud awrathahum dzalik an-nar. Kondisi ini ya sebagai gambaran taib, ada kesamaan kondisi mereka ketika di dunia dan ketika di neraka. Ketika di neraka wajah mereka ditarik-tarik, wajah mereka berbolak-balik sebagaimana di ayat yang sebelumnya. Taib. Tidak ada keterangan yang pasti mereka akan dibawa kemana dari tarikan tersebut. Seakan-akan mereka disesatkan ya, dibawa ke tempat yang tidak tahu mereka mau dibawa kemana. Taib. Yang mana kondisi ini seperti kondisi mereka ketika sedang ada di dunia, mereka pun senang berada di dalam kesesatan. Ya. Kata Ibnu Katsir, karena orang-orang ini ketika di dunia pun sesat. Ketika di dunia pun tidak mau ikut Rasul, tidak mau mengikuti Al-Qur'an, ya, tidak mau mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, lebih memilih kesesatan, lebih memilih untuk jauh dari jalan yang lurus, menjauh dari kebenaran, ya. Maka kondisi-kondisi yang seperti ini akan membuat mereka ditarik wajahnya di dalam neraka Jahannam wal iyadzu billah. Taib. Wa kama kanu dhalalan sahabu fiha ala wujuhihim.
Dan sebagaimana dahulu mereka adalah orang-orang yang sesat, ya, yang tidak mau diatur ke sana kemari bebas, ya. Mereka melakukan apapun maka mereka akan lakukan. Tidak akan dilihat dulu, tidak akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah ini sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, apakah Allah memerintahkan perkara seperti ini atau tidak. Kemudian dia pun tidak akan peduli ketika memang ada satu perkara yang berselisih, ya, dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Pokoknya kalau sesuai dengan hawa nafsu saya maka saya akan kerjakan, ya. Taib. Dan inilah sebenarnya taib tafsiran dari ucapan-ucapan manusia ketika diajak untuk taat kepada Allah, diajak untuk taat kepada Rasulullah SAW. Dengan mudahnya mereka mengatakan, kalau saya begini bagaimana saya hidup, subhanallah, ya. Kalau saya taat mengikuti jalan Allah dan Rasulnya, ya, melaksanakan yang diperintah, bagaimana saya bisa bekerja, bagaimana saya bisa makan, bagaimana bisa saya minum. Taib. Padahal itu semua adalah pemberian-pemberian Allah tabaraka wa ta'ala kepada dirinya, bukan karena kehebatan dia mampu bekerja dan lain sebagainya, ya. Pada hakikatnya apa? Karena hawa nafsunya tidak sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Lebih baik saya hidup di dalam kesalahan, kesesatan, taib, daripada saya mengikuti jalan Allah dan Rasulnya. Sehingga kondisi tersebut akan membuat wajah mereka yang ditarik nanti di akhirat, ya, akan membuat wajah mereka yang diarahkan. Nih, dahulu kalian sesat sini, yang benar itu ke sini nih, diarahkan ke dalam neraka, ya. Ini sebab kalian dahulu tidak mau mengikuti apa kata Allah, apa kata Rasulullah SAW, sehingga Allah tabaraka wa taala, ya, benar-benar menghinakan mereka. Dan selanjutnya Allah tabaraka wa taala benar-benar menakut-nakuti, membuat mereka benar-benar hancur, ya, dengan dikatakan dzuqu massa saqar, rasakan oleh kalian bagaimana sentuhan dari api neraka, wal iyadzubillah. Taib, ya. Maka itulah dua ayat yang dibawakan oleh penulis tentang bagaimana pentingnya kita memiliki rasa takut terhadap neraka jahanam. Karena neraka ini, ya, digambarkan di dalam dua ayat ini akan benar-benar menghancurkan mereka yang akan masuk ke dalamnya. Taib. Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan merendahkan, menghinakan manusia ketika mereka masuk ke dalamnya. Taib. Padahal bisa jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang ketika di dunia memperjuangkan kehormatan dirinya, ya. Orang-orang ini adalah mereka yang ketika di dunia tidak ingin teranggap rendah oleh orang lain, ya. Mereka memperbagus wajahnya, mereka menghiasi dirinya dengan berbagai macam hiasan-hiasan dunia, mereka memperkaya dirinya, ya, memperbanyak harta terus menerus, ya, supaya apa? Taib. Kalau dilihat lagi tiada lain, dia hanya menginginkan pengakuan dari manusia, ya. Dia hanya ingin dipandang sebagai seorang yang kaya, sebagai seorang yang berada. Taib. Tetapi ketika dia sampai di akhirat nanti, justru semua kemuliaan yang dia harapkan, yang dia kira itu adalah satu kebaikan, sama sekali tidak bisa menolong dia. Taib. Ya, selanjutnya bagaimana? Dimasukkan ke dalam neraka, dia dibenamkan, wajahnya ditarik ke sana kemari, dibikin meleleh wajahnya, ya, disiksa dengan siksa yang sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat mengerikan. Oleh karena itu, ya, hendaknya dua ayat pembukaan ini hendaknya menjadi satu peringatan bagi kita, ya. Jangan sampai kita merasa nyaman, jangan sampai kita merasa santai, ya, tidak merasakan khawatir, tidak merasa takut ketika kita berbuat maksiat, ketika kita tidak taat, ketika kita tidak mau mengikuti setiap tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka itu semua akan menjadi, ya, bumerang yang sangat-sangat mengerikan di hari kiamat nanti. Taib. Kemudian selanjutnya, ya, penulis membawakan beberapa hadis yang berkaitan dengan tentang pentingnya kita, ya, memiliki usaha untuk menghindarkan diri kita dari neraka. Wa an Adi ibn Hatim radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Adi ibn Hatim radhiyallahu taala anhu. Hadis ini, ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Taib. Berarti ini adalah hadis yang sahih muttafaqun alaih. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wajib bagi kalian untuk menghindarkan diri kalian dari api neraka walau bi syiqqi tamrah, walaupun hanya dengan sepotong kurma. Kurma, ya, dibagi dua setengahnya,
Taib, setengah kurma ini kalau bisa jadikan sebab bagi dirimu untuk menghindarkan diri dari neraka. Ya, sehingga seakan-akan Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita, kalian harus tahu neraka itu bahaya. Neraka itu besar sekali bahayanya. Neraka ini benar-benar menakutkan. Ya, tidak mungkin kita kuat untuk menahan siksa api neraka. Sehingga apapun usaha, ya, sekecil apapun itu, kalau engkau punya kesempatan untuk berusaha meninggalkan neraka, lakukan walaupun hanya dengan sepotong biji kurma. Ya, maksudnya kurma setengahnya. Taib, apakah dengan disedekahkan, ya, ataukah diberikan kepada keluarga, ke anak istri misalnya sebagai nafkah kepada mereka, walaupun hanya sepotong, ya, atau kita makan sendiri misalnya, supaya kita kuat beribadah, ya, itu pun termasuk di antara usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk menghindari api neraka. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah." Maka kata Rasulullah, sekalipun seseorang tidak mendapatkan, ya, walaupun hanya setengah kurma, nggak punya apa-apa, artinya nggak punya harta apapun, tidak bisa dia bersedekah, ya, betul-betul tidak punya apa-apa. Kalau orang zaman sekarang rasanya tidak mungkin, ya, tidak punya apa-apa. Hampir semua dari kita berkecukupan. Ya, banyak sekali orang-orang yang menyatakan dirinya miskin, tidak punya apa-apa. Tetapi kalau dibandingkan bagaimana dengan miskinnya para sahabat zaman dahulu, sangat jauh. Ya, mereka benar-benar miskin, mereka benar-benar dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dan mereka masih berusaha untuk bersedekah. Ya. Dan ada di antara mereka yang sama sekali betul-betul tidak punya apa-apa. Sehingga kata Rasulullah SAW, "Faman lam yajid," maka kalaupun kalian tidak punya apa-apa, fabi kalimatin thayyibah. Ya, maka tetap wajib bagi kalian untuk menghindari neraka dengan cara apa? Dengan cara berucap dengan ucapan yang baik. Ya, dengan kalimatut thayyibah. Ya, dengan ucapan-ucapan yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tetap berusaha. Ya, tetap berusaha bagi kita untuk menghindarkan diri kita dari neraka. Sehingga kalau memang perlu, Bapak-bapak sekalian, ya, demikian pula ibu-ibu, ketika memang kita sudah terbiasa menjadwalkan sesuatu, ya, merumuskan sesuatu, ingin memiliki rencana-rencana, tambahkan di dalam rencana-rencana tersebut apa? Amalan-amalan untuk menghindari api neraka. Ya, berusaha apapun itu, ya, apapun amalan soleh, maka kita niatkan sebagai, ya, wasilah kita agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka. Taib, ya. Sudah masuk ke waktu Isya, insyaallah masih ada beberapa hadis lagi, insyaallah akan kita lanjutkan setelah salat al-Isya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan kembali insyaallah. Baik. Maka tadi telah kita bahas, ya, dua ayat dari surat Al-Ahzab, ayat yang ke-66 dan surat Al-Qamar ayat ke-48, ya, yang menjadi dalil tentang bagaimana pentingnya kita memiliki rasa takut terhadap neraka, karena azab dan siksa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalamnya, ya, benar-benar sangat-sangat mengerikan. Demikian pula secara tegas, secara jelas Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis yang terakhir tadi kita bahas, kata beliau, ittaqun nar. Ya, hendaknya kalian menghindarkan diri kalian dari api neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun hanya dengan, ya, sepotong biji kurma. Taib. Kemudian yang selanjutnya, ya, di dalam sebuah hadis yang selanjutnya dibawakan oleh penulis hafizahullah taala, ya, adalah masih hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah di dalam kedua kitab sahihnya. Taib, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lamma nazalat hadhil ayah wa anzir ashiratakal aqrabin, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah oleh engkau wahai Muhammad keluarga-keluargamu yang terdekat. Taib. Ayat ini sekaligus menjadi perintah untuk Nabi kita Muhammad SAW untuk memulai dakwah secara terang-terangan.
ya. Jadi sebelumnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, berdakwah hanya kepada orang-orang yang benar-benar dekat dengan beliau. Sehingga kita ketahui di antara yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam adalah mereka yang tinggal serumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri beliau, kemudian putri-putri beliau, ya, dan salah satunya siapa? Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, karena Ali, ya, beliau pun tinggal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ali berada di bawah pengasuhan Nabi kita Muhammad ketika beliau masih kecil, sehingga beranjak membesar Ali bin Abi Thalib, beliau pun mendapatkan pengajaran agama Islam dan beliau masuk Islam, ya, di usia yang masih sangat muda, masih anak-anak, ya, sehingga Ali bin Abi Thalib termasuk di antara sahabat yang masuk Islam di permulaan dan masih muda. Taib. Nah, setelah Rasulullah SAW berdakwah kepada saudara-saudaranya atau keluarganya yang betul-betul dekat, maka beliau pun mulai diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, mulai membuka kepada manusia, menjelaskan bahwasanya beliau adalah seorang nabi, membawa wahyu dari Allah, membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat apa yang pertama kali didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka ketika turun ayat tersebut, ayat tadi, ya, disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-214. Surat Asy-Syu'ara ayat ke-214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan bagi keluarga-keluargamu yang terdekat. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fajtama'u fa'amma wa khassa. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru, memerintahkan kepada suku Quraisy untuk mereka semua berkumpul. Fa'amma wa khassa. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada seluruhnya untuk berkumpul secara umum, pokoknya umum semua Quraisy, ya, semua Quraisy, semua suku Quraisy yang mana beliau adalah suku Quraisy. Taib. Memerintahkan kepada seluruh keluarganya untuk berkumpul. Wa khassa, kemudian beliau pun mengkhususkan, memanggil secara khusus kepada, ya, sub-sub dari suku-suku ini, atau bisa dikatakan ini adalah butun Quraisy. Jadi ada qabilah, ada butun. Kalau butun, qabilah itu yang besarnya Quraisy. Kalau butun maka ini yang khususnya, ya, qabilah-qabilah yang khususnya, yang lebih yang mana qabilah ini tersusun dari butun-butun ini, kurang lebih demikian, ya. Faqal, di mana Rasulullah mengatakan, ya Bani Ka'b ibn Lu'ay, wahai Bani Ka'b ibn Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, selamatkan diri kalian seluruhnya dari neraka. Lihat, ini yang pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan ketika beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Ya Bani Murrah ibn Ka'ab, wahai Bani Murrah ibn Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar. Ya, selamatkan diri kalian semuanya dari neraka. Ya Bani Abdul Muttalib. Selanjutnya beliau pun berkata lagi kepada yang lebih dekat dengan beliau, ya Bani Abdul Muttalib, wahai, ya, keturunannya atau Bani Abdul Muttalib, keturunannya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapa? Kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan kalian semua dari api neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah secara khusus berbicara lagi, ya Fatimah binti Muhammad, di dalam riwayat yang lain, ya, wahai Fatimah, wahai anakku, putriku, putrinya Muhammad, anqidhi anfusaki minan nar. Ya, anqidhi nafsaki minan nar. Selamatkanlah dirimu dari api neraka. Lihat, di sini Rasulullah berkata kepada siapa? Kepada putrinya langsung. Ya, betul-betul darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar anaknya. Ya, keturunannya, betul-betul keturunannya. Apa kata Rasulullah? Selamatkan dirimu dari api neraka. Artinya apa? Tidak ada jaminan mau putri Rasulullah pun, ya, kalau memang tidak ada wahyu dari Allah bahwasanya beliau selamat, maka tidak selamat. Bahkan Rasulullah tegaskan di sini, engkau pun harus berusaha, wahai Fatimah, ya, untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Apalagi siapa? Apalagi kita yang bukan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya aku, ya,
tidak memiliki kekuasaan bagi kalian sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya semuanya. Ya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai berdakwah secara terang-terangan. Apa dakwah Rasulullah? Memperingatkan manusia dari neraka. Ya. Menunjukkan apa? Peringatan terhadap neraka. Ini yang pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk beliau agar beliau berdakwah dengannya. Ini pula yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada keluarganya yang terdekat. Sehingga hendaknya jangan sampai kita pun terlewatkan untuk mempelajari tentang bagaimana bahayanya neraka. Sehingga kita tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir, ya, tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita mengerem, ya, dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena umumnya kalau seorang sudah tahu bagaimana dia mengerikannya neraka, dia faham tentang perkara tersebut, ya pasti dia akan berpikir lagi ketika akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Taib. Di dalam riwayat yang lain, ya, dengan riwayat yang senada dengan apa yang tadi kita sebutkan, lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin, ketika turun ayat dan peringatkanlah keluarga-keluargamu yang terdekat, ya. Su'idan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Safa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau naik ke bukit Safa, ya. Faja'ala yunadi ya Bani Fihr. Kemudian beliau memanggil, wahai Bani Fihr, ya Bani Adi. Taib, li butun Quraisy. Wahai Bani Adi, beliau memanggil butunnya Quraisy, ya tadi sudah kita jelaskan butun Quraisy ini. Hatta ijtama'u, sampai akhirnya manusia berkumpul di sana. Taib. Kenapa ini dilakukan? Kenapa ini terjadi? Memangnya siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Menunjukkan apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang terpandang. Ya. Beliau adalah seorang yang didengarkan oleh kaumnya pada waktu itu. Beliau adalah seorang yang terpercaya. Ya, beliau adalah seorang yang terkenal ketika berbicara, ya maka mendapatkan julukan apa? Al-Amin, si terpercaya, tidak pernah berbohong, berdusta. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian beliau memanggil seluruh Quraisy untuk berkumpul. Ya, dan beliau berada di atas bukit Safa. Taib. Faja'ala rajul idza lam yastati an yakhruj arsala rasulan liyanzura mahu. Maka kalaupun ada seorang yang tidak bisa mendatangi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, dia akan menyuruh orang lain untuk apa? Untuk mendengarkan, mengutus utusan. Ya, apakah budaknya, ya, atau siapapun temannya mungkin, wallahu alam, yang pasti mengutus utusan agar mendengar apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Abu Lahabin wa Quraisy. Datanglah di antaranya siapa? Abu Lahab. Ya, datang di antara mereka adalah Abu Lahab, yang mana dia adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tugira alaikum akuntum musaddiqi. Kata Rasulullah alaihi wasallam, ya, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya aku beritahu kepada kalian bahwasanya di balik lembah ini, ya, ada sekelompok pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian membenarkan ucapanku? Qalu na'am. Kata Quraisy pada waktu itu, iya wahai Rasulullah, iya wahai Muhammad. Belum tahu bahwasanya Rasulullah adalah Rasulullah. Taib. Ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Kata Quraisy apa? Kami tidak mengetahui tentang dirimu wahai Muhammad kecuali kebenaran. Apapun yang kau berikan, apapun yang kau ucapkan pasti benar. Lihat bagaimana kedudukan Rasulullah dan bagaimana percayanya penduduk Makkah, ya, penduduk Quraisy, suku Quraisy pada waktu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal fa inni nadhirun lakum. Kata Rasulullah, maka sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kalian, kata Rasulullah alaihi wasallam. Baina yadai adzabin syadid. Kata Rasulullah, ya, di hadapan kita semua sekarang ada azab yang sangat-sangat keras. Di hadapan kalian ada azab yang keras. Maksudnya apa? Neraka. Maksudnya apa? Kalian sedang berada di dalam kekufuran, kalian sedang musyrik, kalian sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian terus melakukannya, kalian semua akan masuk neraka. Itu maknanya. Itu yang difahami oleh Quraisy pada waktu itu. Faqala Abu Lahab, mendengar ucapan ini si Abu Lahab, ya, pamannya Rasulullah, mengatakan yang awalnya apa? Awalnya percaya semuanya. Ya, semuanya percaya.
Bahkan Abu Lahab pun adalah termasuk paman Rasulullah yang menyayangi Rasulullah SAW sebelum tahu bahwasanya Rasulullah telah menjadi seorang muslim, ya, telah menjadi seorang nabi, yang membawa ajaran Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mentauhidkan Allah. Sedangkan bangsa Quraisy pada waktu itu bagaimana? Mereka orang-orang kafir, ya, mereka tidak mau menyembah hanya Allah saja, mereka ingin menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Selain mereka menyembah Allah, mereka pun menyembah selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kata Abu Lahab, tabban laka sa'iral yaum, ya, celakalah engkau wahai Muhammad, celaka engkau, ya, sepenuh hari ini. Alihada jama'tana, apakah karena perkara ini saja engkau mengumpulkan kami? Kata Abu Lahab, merendahkan Rasulullah SAW, menghina Rasulullah SAW. Karena apa? Karena saking tidak maunya, ya, mengikuti apa kata Rasulullah SAW untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, sehingga berani mengucapkan ucapan yang sangat-sangat dahsyat, ya, celakalah engkau di sisa hari ini, kata Abu Lahab. Fanazalat tabbat yada Abi Lahab wa tab, ya, sehingga turunlah kepada Rasulullah SAW ayat apa? Tabbat yada, ya, surat Al-Lahab, ya, yaitu yang berbicara tentang Abu Lahab, di mana kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, justru yang celaka adalah kedua tangan Abu Lahab, dan celakalah ia. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, ya, sama diucapkan lagi di sini. Dia punya harta, dia punya penghasilan, sama sekali tidak bisa menyelamatkan dia dari bagaimana dahsyatnya api neraka. Maka sebagaimana tadi kita sampaikan, ya, di sini Nabi kita Muhammad SAW yang pertama kali yang harus beliau hadapi adalah penolakan dari keluarganya sendiri, dari sukunya sendiri. Penolakan terhadap apa? Terhadap peringatan dari neraka, ya. Nabi kita Muhammad SAW di antara dakwah yang beliau dakwahkan kepada umatnya, pertama kali memperingatkan manusia dari apa? Dari api neraka. Dan karena sebab itu beliau ditolak, karena sebab itu beliau direndahkan, dihinakan, bahkan sampai terusir dari kota Mekkah, sampai dizalimi, ya. Maka dari itu jangan sampai kita tidak termasuk orang yang mengambil pelajaran, tidak termasuk orang yang mengambil ibrah, ya, dari kisah-kisah yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk diantaranya apa? Beliau berdakwah tentang bagaimana mengerikannya neraka. Di dalam beberapa riwayat yang lain dikatakan beliau pernah berkhutbah dengan teriakan yang begitu kencang, yang sangat dahsyat. Beliau berteriak, anzartukumun nar, aku peringatkan kalian semua dari neraka, kata Rasulullah SAW. Kata para sahabat, kalau Rasulullah ada satu tempat dan kita ada di tempat yang sangat jauh, akan terdengar teriakannya, saking kerasnya teriakan Rasulullah. Saking kerasnya Rasulullah berteriak, beliau sampai bergetar tubuhnya, sampai rida yang beliau pakai, ya, selendang yang beliau pakai itu terjatuh ke tanah. Saking kerasnya berteriaknya Rasulullah SAW, meneriakkan apa? Anzartukumun nar, aku peringatkan kalian semua dari neraka, kata Rasulullah SAW, ya. Maka dari itu ini merupakan peringatan yang cukup, ya, jelas dari Nabi kita SAW tentang bagaimana dahsyatnya, berbahayanya neraka. Bahkan beliau sampai berkata ke putrinya sendiri, ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari neraka. Putrinya sendiri diperingatkan demikian, ya. Dan semuanya, ya, para sahabat yang hadir pada waktu itu, demikian pula bangsa Quraisy yang hadir, semuanya diperingatkan oleh Rasulullah dari mengerikannya api neraka. Kita berpindah ke hadis yang setelahnya. Wa anhu aidan, masih diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, masih dari hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, maksudnya periwayatnya sama, ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Rasulullah mengatakan, mathali wa mathalukum kamathali rajulin auqadan nar. Kata Rasulullah SAW, permisalanku dan permisalan kalian itu seperti permisalan seorang laki-laki yang menyalakan api. Faja'ala janadib wal firash yak'an fiha, sehingga selanjutnya, ya, hewan-hewan kecil seperti laron, lalat, atau berbagai macam serangga-serangga yang kecil yang biasanya ketika malam hari buta tidak mampu melihat apa-apa, maka akan mendatangi api tersebut, ya, karena api ini menyala sehingga dia mendatanginya, hewan-hewan ini mendatanginya, ya, kan seperti itu, ya, biasanya Pak, ya, kalau kita lagi di luar malam-malam gelap menyalakan api, biasanya suka ada hewan yang mendekati. Nah, Rasulullah SAW beliau mempermisalkan dirinya sebagai laki-laki tadi.
faja'ala taib wa huwa yadhhabanna anha wa ana akhidun bihujazikum anin nar. Kemudian si laki-laki ini ya berusaha untuk menghindarkan si hewan-hewan tadi, lalat-lalat tadi untuk tidak masuk ke dalam api ini. Ya, dipegang, kemudian dijauhkan atau diusir lah ya, diusir, diawaskan supaya tidak masuk ke dalam api tersebut. Nah, kata Rasulullah, itulah aku dan kalian adalah seperti hewan-hewan tersebut. Wa ana akhidun bihujazikum anin nar. Aku adalah orang yang seakan-akan sedang memegang hujaz kalian. Hujaz itu tempat dimasukkannya ikat pinggang, itu hujaz. Ya, bagian dari celana. Kalau yang dipakaikan ikat pinggang itu adalah hujaz. Kata Rasulullah, seakan-akan aku sedang memegangi hujaznya kalian ini, kata Rasulullah, supaya kalian tidak masuk terjatuh ke dalam neraka. Ya, inilah salah satu tugas Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tetapi disebutkan di dalam ayat di dalam hadis wa antum tufallatuna min yadi, akan tetapi kalian memberontak, kata Rasulullah SAW. Kalian itu memberontak, kata Rasulullah SAW, tidak mau dipegangi. Sebagaimana laron, kalau kita pegang supaya tidak masuk ke dalam api, bagaimana dia berontak, dia pengen keluar dari pegangan kita kan, ingin terbang masuk ke dalam api, padahal kalau masuk ke dalam api mati dia. Demikian pula kita, kata Rasulullah SAW. Gambaran manusia umat Rasulullah adalah mereka yang sedang berusaha Rasulullah untuk menyelamatkan kita, tapi kita tidak mau diselamatkan. Rasulullah menetapkan syariat, menetapkan ketetapan, ada perintah, ada larangan, itu semua harus ditaati. Ya, apa yang diperintahkan dikerjakan, apa yang dilarang jangan dikerjakan. Tetapi umumnya, kata Rasulullah, umat beliau, kita semua tidak mau taat. Padahal itu semua untuk apa? Agar kita tidak terjerumus masuk ke dalam api neraka. Ya, ini gambaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya intinya kita harus tahu bahwasanya apa yang ditetapkan di dalam syariat untuk menyelamatkan kita. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah agar kita tidak tersentuh oleh mengerikannya api neraka. Ya, jadi tiada lain bagi kita kecuali taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis yang terakhir ya dibahas di sini, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, diriwayatkan dari Abu Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, yu'ta bin nari yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti neraka akan didatangkan, laha sab'una alfa zimam, ya, neraka memiliki 70.000 tali kekang, ma'a kulli zimam sab'una alfa malakin yajurrunaha, dari setiap tali kekang tersebut ada 70.000 malaikat yang menariknya. Ya, gambaran dari Nabi kita Muhammad SAW tentang betapa besarnya neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi, ya, dan ini termasuk di antara hadis yang sahih. Di sini gambaran dari Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya neraka adalah makhluk Allah yang sangat besar, sehingga memerlukan 70.000 tali kekang untuk menyeret neraka. Jadi di hari kiamat nanti, ya, ini sudah pernah kita bahas dalam pembahasan padang mahsyar, ya. Di hari kiamat nanti di padang mahsyar Allah akan menghadirkan neraka. Bagaimana cara menghadirkannya? Dengan ditarik, ya, oleh para malaikat yang mana jumlah tali kekangnya ada 70.000. Di setiap tali kekang tersebut ada 70.000 malaikat yang menariknya. Dikalikan 70.000 kali 70.000, ada sekitar 4,9 miliar malaikat. Butuh sebanyak itu, ya, butuh malaikat sebanyak itu untuk mendatangkan neraka di padang mahsyar. Kata para ulama, seorang saja dari kalangan para malaikat ini melepaskan pegangannya, niscaya neraka ini akan apa? Akan tumpah dan akan menghancurkan seluruh manusia yang hadir di padang mahsyar. Ya, saking dahsyatnya neraka jahanam yang akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ini peringatan. Ya, ini peringatan. Allah memberikan kepada kita pengetahuan. Allah memberikan kepada kita gambaran-gambaran tentang bagaimana sifat dari neraka, sekalipun apa yang akan kita, naudzubillah, ya, apa yang akan disaksikan nanti oleh manusia, ya, tentang bagaimana dahsyatnya neraka, jelas jauh berkali-kali lipat lebih parah lagi, lebih dahsyat lagi. Tidak mungkin kita mampu membayangkannya. Kita hanya bisa mendapatkan ilmu, dalil, ya,
Dan mungkin sedikit kita bayangkan dengan apa yang kita ketahui sekarang tentang api, tentang siksa dan lain sebagainya. Tetapi apa yang aslinya, apa hakikatnya nanti, itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih mengerikan. Maka dari itu ya, hendaknya seorang muslim benar-benar memperhatikan tentang perkara ini. Jangan pernah meremehkan tentang perkara neraka. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi di awal, kuncinya apa? Tiada lain kecuali taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kehidupan kita. Ya, itulah jalan hidup kita. Jalan hidup kita mengikuti apa kata Allah, mengikuti apa kata Rasulullah, selesai. Ya, di sanalah jalan keselamatan. Tidak perlu lagi bagi kita untuk mencari-cari yang lain, tambahan-tambahan, apalagi pengurangan-pengurangan. Jangan sampai seorang muslim ya tidak benar-benar mengikuti nabinya Nabi Muhammad SAW dan tidak mengikuti yang tentu saja sudah pasti paling utama, yaitu mengikuti Al-Quran Al-Karim. Taib. Ya, maka inilah pembahasan kita pada malam hari ini, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Sebelum kita tutup, tafadhalu, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada Bapak? Cukup insyaallah. Ya, baik, kalau sudah tidak ada yang ingin tanyakan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menyelamatkan kita ya dari mengerikannya api neraka jahanam. Mudah-mudahan ya amalan kita di malam hari ini pun termasuk amalan soleh yang membuat kita ya bisa dikumpulkan terus sampai di surga nanti bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun saya, maka saya bertobat kepada Allah dari segala kesalahan dan mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.